Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jauhar Tauhid, karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrina alina min barakati fid darwain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang definisi iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa pusiral imanu bitasdik wa nutqu fihil khulqu bitahqiq. Wa pusiro jeung ditafsiran naon al imanu iman bitasdiki kalawan tasdik wan nutku ari ngucapkeun dua kalimat syahadat fihi eta tetep dina nutku al khulfu ari ikhtilaf bitahqiqi kalawan tahqiq. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa definisi iman? Definisi iman di sini adalah tasdikul qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkannya hati dengan yakin 100% terhadap segala yang dibawa atau disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya definisi iman. Dan yang namanya tasdik itu ada dua. Yang pertama idzi'an, yang kedua adalah qabul. Apa itu idzi'an? Idzi'an itu hati mengakui serta ridho. Hanya Allah semata yang berhak disembah. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, hati mengakui dan ridho. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang harus kita teladani. Hati mengakui serta ridho Al-Quran adalah kitab suci. Dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qabul. Artinya menerima semua hukum-hukum. Ya, baik dari Al-Quran, hadis, ijma, begitupun juga qiyas. Tidak akan pernah menolak sedikit pun ajaran Islam. Walaupun misal orang tersebut belum mampu menjalaninya. Nah, ininya qabul, menerima semua hukum-hukum, baik yang bersumber dari Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Nah, jadi sekali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang namanya tasdik itu harus idzi'an, dan yang kedua adalah qabul. Qabul. Kemudian bagaimana hukum mengucapkan dua kalimat syahadat? Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, yang namanya orang kafir apabila masuk Islam, maka diwajibkan membaca dua kalimat syahadat. Ya. Ketika orang kafir tadi masuk Islam, dia baca dua kalimat syahadat, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
semua hartanya yang tadinya haram menjadi halal. Dan setelah menjadi muslim, maka berlaku baginya semua ajaran Islam. Nah, kenapa di sini terjadi ada perbedaan pendapat? Ya, karena ada pendapat ulama yang mewajibkan untuk orang Islam, walaupun Islamnya turunan, seperti dalam madhab Maliki, itu wajib diucapkan 2 kalimat syahadat. Beda dengan kayak madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya, cukup di dalam sholat. Ya. Oleh karenanya di sini dijelaskan wa maudu hadal khilaf, adapun tempatnya perbedaan pendapat, kafir asli itu hanya pada kafir asli. Yuridu ad-dukhul, apabila kafir asli tadi bermaksud ingin masuk Islam, fil Islam, dalam Islam. Bagaimana dengan anak-anak muslim? Wa amma auladul muslimin, adapun anak-anaknya muslim, Pak Mukminun, mereka tuh iman semua, qat'an pasti. Jadi Islamnya kayak kita ini Islam turunan. Orang tua kita Islam, leluhur kita Islam. Nah, karena kita turunan Islam, orang tua kita Islam, leluhur kita Islam, cukup di dalam sholat. Kenapa cukup di dalam sholat? Karena di dalam sholat ada rukun sholat yang namanya membaca tasyahud akhir. Di mana dalam tasyahud itu dibaca 2 kalimat syahadat. Itu sudah cukup dalam sholat. Wa tajri alaihim al-ahkamud dunyawati. Maka berlaku hukum-hukum dunia. Saling mewarisi, kemudian boleh menikah dengan sesama muslim, ya, dalam sepanjang hidupnya. Jadi sekali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada orang kafir masuk Islam, maka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana dengan kita nih yang Islamnya turunan? Orang tua kita Islam, leluhur kita Islam. Maka kalau menurut jumhur, itu cukup di dalam sholat. Nah, yang harus pemirsa ketahui, ada itu satu golongan beat. Jadi walaupun katanya kita nih Islamnya turunan, leluhur kita turunan, harus dibeat lagi tuh. Wajib tuh kita katanya sekali seumur hidup baca 2 kalimat syahadat di hadapan imam. Nah, ini mah golongan yang wajib beat. Ya. Tapi sekali lagi para yang dirahmati Allah, menurut mayoritas ulama, sekali lagi karena kita Islam turunan mah cukup di dalam sholat. Ya. Maka berlaku nih hukum-hukum dunia seperti yang dijelaskan. Saling mewarisi, menikah dengan sesama muslim, ketika meninggal pun dimakamkan di pekuburan orang-orang Islam. Pak pemirsa yang dirahmati Allah, fakilah syartun, maka dikatakan ini menjadi syaratnya iman. Jadi kalau 2 kalimat itu syaratnya iman, kalau amali seperti amal. Kalau amal ini syarat sempurnanya iman. Karena yang namanya Islam dan iman sekali lagi harus sepaket. Nah, amal apa nih yang sempurna di sini? Adalah amal soleh. Amal yang semata-mata mengharap ridho Allah yang tulus. Wakila bal syatrun. Dalam satu pendapat, justru itu menjadi sebagian daripada syarat. Ya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama.
Di sini jelaskan fakila, maka dikatakan syartun yaitu syarat, kal amali seperti amal, wakila dan dikatakan bal syatrul Islam, ini merupakan setengah dari syarat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, menurut sebagian ulama ahli tahqiq, mereka berpendapat mengucapkan dua kalimat syahadat bukan merupakan syarat, tapi setengah dari iman. Maka iman ya di sini bukan hanya sekedar perbuatan hati dan lisan, ya, tapi harus ada tasdik dan ikrar. Artinya tasdik sini membenarkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dan ikrar di sini mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi pendapat yang muktamad adalah pendapat tadi yang pertama yang sudah dijelaskan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.